Oke, selamat malam semuanya. Ini dari kelompok kami akan mewawancarai seorang narasumber yaitu Kak Grevin. Dia adalah seorang ketua himpunan mahasiswa teknik industri atau HTMI di Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta. Nah, dia adalah teman masa saya SMP dan ini adalah ide saya untuk mewawancarai dia dari kelompok saya soalnya belum ada orang lain selain dia. Nah, kita langsung aja ke Kak Grevin. Ya. Kakak kan seorang ketua himpunan ya. Sebagai ketua himpunan, apa makna integritas bagi Anda? Ya, dari segi organisasi kan yang pertama tuh dalam nilai integritas yang kita terapkan tuh bertanggung jawab terlebih dahulu. Yang kedua tuh konsisten sama transparansi antar mahasiswa atau antar kepengurusan. Karena di organisasi itu kita harus saling transparansi dan saling bekerja sama satu sama lain, nggak hanya memikirkan pendapatnya dia sendiri tapi memikirkan pendapatnya orang lain. Oh gitu. Tapi Anda itu pernah berada di situasi di mana berkata jujur atau transparan itu justru terasa mahal atau berisiko dalam suatu himpunan? Beresiko karena kalau transparansi itu di sini saya menjelaskan dulu, di teknik industri itu punya 3 lembaga lainnya, bukan hanya di HMTI. Nah, kalau kita transparansi terlalu ketat atau terlalu buka-bukaan itu bahaya, karena suatu event itu tidak boleh ditransparansi karena itu eventnya akan disebarluaskan ke manapun kita sebarkan itu. Jadi resikonya itu ya sangat besar, bukan berarti kita tuh nggak mau menutupi transparansi tapi tersebut, melainkan ya membukanya secara perlahan aja tuh. Oh gitu ya. Berarti di suatu organisasi itu harus benar-benar transparan gitu ya? Ya. Yeah. Oh. Kalau mengambil keputusan saat nilai idealisme mahasiswa, itu bertentangan atau dengan realita lapangan? Contohnya itu saat sponsorship yang memberatkan etika. Ya, sebenarnya itu menjadi nilai pertama kita. Kalau sponsorship itu kan memang sulit kita cari. Nah, caranya itu kita mendapatkan dengan nilai independensi. Nah, yang disebut itu mahasiswa sebagai batasannya dia sendiri. Oleh sebab itu, syarat sponsorship itu kadang berubah-ubah. Ada sponsorship yang pengennya itu mendapatkan keuntungan juga, ada yang tidak mendapatkan keuntungan. Keuntungan mereka tuh apa sih timbal baliknya ke mereka untuk event kita, apa timbal baliknya ke event kita tuh dalam artian tuh bagian apa yang didapatkan gitu. Oh gitu. Jadi tergantung itunya sponsornya itu. Nah, tergantung dari jenis sponsor yang mereka kasih. Kalau mereka sekedar mengasih produk ya kita nanti akan menjual produk mereka, kita bagi rata ke mereka. Oh hasilnya. Itu berarti 50-50. tergantung timbal baliknya dulu ya, dari awalnya itu. Kita lanjut aja. Kak Grevin bisa menceritakan satu keputusan tersulit saat memimpin HTMI. Ya. Itu kan di organisasi itu semua pilihan sama-sama berisiko ya. Ya. Itu contohnya kayak gimana ya? Satu hal yang paling beresiko di kepemimpinan saya itu memutuskan suatu program kerja. Program kerja itu tidak bisa diputuskan secara sepihak, tapi kita keputusannya itu secara bersama. Melainkan tuh kita juga ada yang namanya tuh pihak kampus. Kalau pihak kampus tidak setuju dengan program kerja kita nggak harus membatalkannya, tergantung dari program kerja yang kita buat. Nah, dari saya sendiri, itu saya pernah mengalami yang namanya ketika program kerja sudah berjalan, di situ ada yang namanya narasumber tuh tidak setuju. Dan artinya tuh program kerja kan mau nggak mau harus tetap lanjut, karena pihak kampus tuh sudah membantu kita, nggak mungkin kita membatalkan secara sepihak. Nah, oleh karena itu kita punya ini sebuah planning. Di dalam organisasi itu ada planning untuk melancarkan suatu acara. Nah, kalau semisal kejadian itu kita pakai plan A, plan B. Kalau misal plan A kita gagal, kita pakai plan B. Itu. Oh, itu berarti kalau memutuskan secara pihak itu harus ada persetujuan dari pihak kampus juga. Berarti ada Kapolri juga tuh. Ya, Kaprodi dan Wadek, wakil dekan namanya. Oh, gitu. Nah, kalau faktor yang paling pengaruhi keputusan itu apa? Satu hal yang paling mempengaruhi yang ini pihak kampus sih sebenarnya. Kalau dia semisal nggak setuju, kita sebagai mahasiswa mau nggak mau ikut aturannya mereka, karena yang menyetujui itu semua program itu mereka, bukan hanya kita. Kalau kita asal gerak itu nggak bakal disetujui, dan itu bakal sulit untuk prospek kedepannya. Oh itu berarti itu yang paling utama itu dari pihak kampusnya ya? Ya, bukan utamanya dari andanya itu? Ya, pihak kampusnya dulu lagi aku. Oh gitu. Kalau nilai moral tertentu yang paling kompas saat Anda mengalami itu gimana? Nilai moralnya yang pertama tuh kalau dari aku sendiri ya, ini dari teman-teman sih. Kalau teman-teman pada
setuju dengan kemampuan mereka mengambil resiko suatu hal, itu tuh aku jadi semangat. Jadi sebagai pemimpin tuh ada tanggung jawabnya. Wah, mereka juga semangat, aku harus semangat. Oh, gitu. Jadi timbal baliknya dari mereka itu harus kita kejar sampai ke pihak kampus. Kalau mereka semangat, otomatis kan aku juga semangat. Semangatnya mereka itu akan bisa naik ke pihak kampus itu. Oh, itu ya. Jadi intinya nilai moral yang aku dapat tuh semangat dari mereka atau kerjasama dari mereka. Berarti solidaritasnya ya. Ya, Nah, kalau di dalam kan di dinamika organisasi kampus itu kan sering ada hal yang dianggap lumrah ya. ya, Padahal secara etika itu kurang tepat. Misalnya itu privilege teman dekat dengan rekrutmen, penggunaan uang kas yang tidak disiplin. Bagaimana cara Kak Grevin itu menyikapi hal tersebut? pertama tuh kita pakai sistem yang namanya denda. Kalau di kas tuh kalau semisal lewat dari batas pengumpulan atau penguploadan kas, itu akal denda minimal tuh 1.000 kalau per hari ya contohnya. Dan yang kedua tuh kami tuh menyikapinya dengan etika yang baik, nggak asal langsung ngomong ini kasmu belum dibayar, nggak. Tapi kita menyikapinya dengan cara ya memperingati aja, ini kasmu belum bayar dan sebagainya. Kalau bisa kamu bayar dulu, kalau misal ada kendala kita omongkan ke kita, ke pemimpinnya gitu loh. Bukan hanya sekedar dia nggak ngomong, nggak mau tahu, nggak mau ada kasnya gitu-gitu. Kalau misal ada yang kekurangan di kas, diomongin aja, atau kesulitan gitu loh, atau membayar kesulitannya diomongin Tadi ke di pemimpinnya. organisnya kakak itu kalau misal ada masalah itu langsung diomongin ke banyak orang sekalian. Ya, Biar langsung terungkap gitu. ya, maksudnya bukan hanya ke banyak orang ya, maksudnya ke pemimpinnya mereka, Iya, misal maksudnya koordinator. dalam organisasi itu. Ya, gitu. Jadi nilai kejujuran ini sangat tinggi di Ya, organisasi betul. Kak. Nah, kalau kakak ini membedakan antara solidaritas pertemanan dan profesionalnya itu kayak Anda itu harus menolak permintaan teman sendiri atau tetap menjaga aturan himpunan? Yang pertama tuh kita melihat kondisi dulu. Kalau dari aku tetap pakai aturan yang ada di organisasi profesionalnya. Tapi terkadang kita melihat kondisi dari sifat-sifat teman-teman dulu. Kalau sifatnya mereka kayak cuek dan sebagainya, kita nggak bisa mengikuti aturan karena itu bakal membahayakan organisasinya sendiri. Kita melihati kondisi dari organisasi tersebut, orang-orangnya lah, kepengurusan mereka tuh gimana, sifatnya mereka dan sebagainya. Kita tuh tergantung dari sifatnya kalau soal itunya. Iya. Tapi Anda itu pernah menolak suatu bantuan atau enggak? Contohnya itu kayak dana atau kemudahan birokrasi. Karena kan merasa ada pamrih yang bisa merusak independensi mahasiswanya. Ini dalam artian berarti kita dana dari fakultas atau Ya, iya, termasuk dari kampus gitu. ya, sebenarnya nggak menolak karena itu kan udah ada batasannya sendiri, udah ada kuotanya untuk himpunan-himpunan atau lembaga-lembaga lainnya. Jadi itu tetap menerima ya? Ya harus menerima karena kan kita juga didukung dari pihak-pihak kampus karena kan itu lembaganya dia sendiri, pemenangnya mereka, gitu. Tapi sejauh ini sistem atau budaya temurun-temurun. Nah, itu mempengaruhi cara kerja pengurus HTM ini atau enggak? Sistemnya Ya, mempengaruhi sih karena setiap tahunnya kepengurusan tuh berbeda-beda. Ada yang kepengurusan yang menyikapinya profesional, ada yang humble, ada yang biasa aja, itu ada. Tapi kan setiap kepengurusan tuh harus ada tanggung jawabnya masing-masing. Nggak hanya dia kepengurusannya cuma profesional gitu. Oh, artinya itu setiap pemimpin itu tidak selalu sama itu ya? Ya, beda. Contohnya misal peraturan itu. Iya. Nah, peraturan pasti setiap orang kan beda-beda ya. Kemungkinan kalau di organisasinya kakak itu berarti bisa berbeda-beda saat pemimpinnya beda ya. Contohnya pas kakak ini pas jadi pemimpin kan pasti beda lah ya. Itu kayak kedisiplinannya kayak Ya. lebih enjoy-nya kan beda kan ya. Kita lanjut ke kakak itu pernah merasa terjebak atau dalam budaya kerja himpunan yang sebenarnya tidak sehat? Tidak sih, tidak pernah. Malahan di organisasi itu kita didukung karena di mana di organisasi itu kita dilatih dalam kepemimpinan, budaya kerja, kinerjamu di situ tuh gimana. Kan kalau hitungannya gitu kita kayak kerja lah di sebuah perusahaan, kita dididik gimana caranya mengolah data, mengolah manajemen dan sebagainya, kan itu dari organisasi itu sendiri karena itu sumber dari kesuksesan juga. Oh, berarti tidak ada nilai negatif dari itu ya? Ya. Berarti nggak pernah terjebak, berarti semuanya itu positif bagi kakaknya. Nah, kakak kan seorang anak teknik ya? Ya. Nah, yang belajar tentang perbaikan sistem kan? Nah, langkah konkret apa yang Anda lakukan untuk mengurus rantai budaya buruk tersebut?
Sebenarnya tuh untuk langkahnya tuh pertama tuh kita menentukan terlebih dahulu konsep yang mau dibawa tuh gimana. Konsep acara atau konsep kepengurusanmu tuh mau dibawa di mana. Kalau pengennya ke profesional, kita ke profesional. Kalau kita pengennya ke biasa saja, ya udah kita biasa saja. Ada atau yang hybrid. Hybrid itu kayak ada yang profesional, ada yang enggak, ada yang detail orangnya ya kayak gitu. Kadang tuh kita tergantung dari kepengurusan kita sendiri untuk memecahkan suatu langkah itu. Nah, yang kedua, kamu mau mencari apa sih di organisasi? Kita cari dulu orangnya tuh mau gimana, bukan hanya sekedar ikut organisasi. Percuma dong kalau kamu ikut organisasi tapi ujung-ujungnya nggak kerja. Lebih baik kita cari orang yang mau bekerja dan mau berlatih kemampuannya dia. Karena organisasi bukan sebatas untuk mengikutinya, tapi melatih dia untuk berkembang gitu. Oh, berarti di organisasi kakak itu sama aja itu kayak mendukung ya, Ya. kayak majukan Mm-mm. mahasiswa supaya bisa pengetahuannya lebih Ya, tinggi benar. gitu ya. Oh. Kalau menurut kakak Greg ini sebagai besar perilaku Anda sebagai ketua itu semangat kerja staf dibandingkan dengan ART atau SOP tertulis? Ada SOP tertulis, yaitu ADRT. Oh, Jadi ada SOP tertulis sendiri, nanti ada aturan yang harus diselesaikan mereka, apa target mereka selama satu periode, gitu ada. Udah ada ketentuannya juga kok. ada target-target Iya. juga gitu ya. Kalau perilaku apa yang Anda paling cepat ditiru oleh anggota? Maksudnya anggota niru saya apa aku? Ya, contohnya itu kayak ketepatan waktu, kayak fast respon atau datang di suatu pasti kan ada rapat Iya, yang iya. itu Anda itu kayak disiplin tepat waktu gitu atau sebelum waktunya itu udah datang gitu. Kalau dari aku tuh sistemnya tuh disiplinnya dan tanggung jawab mereka. Oh, Karena saya tuh tipe orang yang pengennya cepet jadi beres daripada ditunda-tunda suatu pekerjaan itu. Karena acara kalau ditunda itu bakal nggak berhasil dan itu bakal ada miss kalkulasinya sendiri nanti. oh. Tapi tanggung jawabnya mereka tuh apa sama disiplinnya Berarti kita mereka? itu tidak kayak memaksa ya. Ya, Nah, kesadaran mereka sama tanggung jawab mereka berarti. Kalau pemimpin himpunan tuh harus selalu menjadi orang pertama yang pasang badan ya. Saat ada masalah dari pihak kampus atau eksternal, itu katanya gimana? sebenarnya tuh pemimpinnya tuh nggak harus jadi yang pertama, tapi kan ada punya dua wakil nih. Ya wakil tuh bisa jadi patuan juga, nggak hanya pemimpinnya. Kalau pemimpinnya kadang sibuk kan nggak mungkin kita mengurusi orang itu terus. Tapi tanggung jawab utama tuh ya di pemimpin. Kadang yang banyak keluhan kesahnya tuh ya di pemimpin. Kalau pemimpin kurang itu bakal nggak jalan tuh organisasi. Oh, itu termasuk menggerakkan ya? Iya. Kalau ini lanjut ke pertanyaannya, jika Kak Greg itu harus memberikan satu nasihat ke pemimpin ke kepemimpinan berbasis nilai pada calon ketua himpunan selanjutnya. Sebenarnya tuh ya organisasi tuh kita juga mikir nilai juga ya, nilai akademik itu tadi diutamakan karena patokan kita tuh bukan hanya organisasi tapi akademikmu. Nggak mungkin kita semestinya ke organisasi doang. Kalau bisa kamu manajemennya gimana sih, manajemen akademikmu, manajemen organisasimu, tapi plusnya dari organisasi itu kamu bisa mengatur sebuah waktumu, nggak hanya dinilai, nggak hanya di organisasi, sama nggak hanya kamu tuh pengennya belajar doang. Jadi kalau misal kan kakak pasti ada jabatannya itu, misal setahun atau 2 tahun gitu. Nah, misal kakak itu udah selesai jabatannya, Yeah. kan ada orang baru yang Yeah. menggantikannya. Nasihat apa yang anda berikan gitu? Pertama tuh banggakanlah organisasimu, jangan sampai gagal dan jangan sampai ada sebuah proker yang dirusak lah untuk kedepannya gitu aja. Ya, kalau kesalahan apa yang paling sering dilakukan oleh pemimpin muda yang harus mereka hindari itu kayak apa? Apa tadi? Kesalahan yang harus dihindari oleh pemimpin baru atau pemimpin yang baru menjabat. Ini sih sikapnya. Kalau menurut saya kalau jadi pemimpin itu sikapnya harus benar-benar rapi, tidak sombong dan tidak terlalu kelihatan lah kamu pemimpinnya terlalu gini. Soalnya tuh kalau terlalu sombong tuh kayak tidak mencontohkan hal pemimpin, karena pemimpin tuh kita melihat dari situasi yang ada. Terlihat pamer gitu. Iya, tapi jangan terlihat pamer gitu. Iya, biar nggak Biasa terlalu aja. mencolok gitu. Iya. Kalau nilai yang paling sering diuji selama satu periode kepengurusan ini apa bagi kakak? Nilainya Ya, ini sih pasti nilainya tuh inklusif atau integritas tadi. Nilai yang Contohnya gimana? kalau di organisasi itu yang pertama tuh contohnya kejujuran. Kejujuran itu utama. Yang kedua tuh sikap tanggung jawabnya dia terhadap program kerja, bukan hanya dia memegang program kerja itu nanti hilang, enggak, harus mereka
kerja sampai dia tuh selesai program kerjanya. Yang ketiga tuh aturan yang ada, yang sudah ditetapkan tuh dilaksanakan, bukan dilanggar. Tuh yang keempat tuh lahir ini saling bonding satu sama lain, atau apa ya namanya ya, berkumpul bersama lah, nggak membeda-bedakan teman yang lain lah di antara organisasi. Biar solidaritasnya itu tetap Nah. terjaga ya, walaupun berpindah pemimpin tetap Iya. sama gitu. Kita beritahu Iya. yang telah meluangkan waktu Iya. untuk wawancara dan membantu kami untuk mengerjakan Iya. suatu Siap. tugas dari suatu mata kuliah di Oke. kampus kami. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.